hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah kitab Daqaiqu Al-Akhbar, bisa kita temukan juga semakna dalam sebuah hadis Nabi dalam kitab Sunan At-Tirmizi juz 4 halaman 639. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kubur itu memanggil kita dalam sehari itu khamsa marratin, 5 kali panggilan. Dalam riwayat lain sab'a marratin, 7 kali panggilan. Akan tetapi panggilan kubur tidak sampai kepada telinga kita. Apa panggilan kubur yang pertama? Ana baitul wahdah. Aku adalah rumah sendirian, kata kubur. Faj'al laka mu'nisan. Bawalah teman dari dunia. Apa teman yang mesti kita bawa ke alam kubur untuk teman kita ketika terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala? Biqiraatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman hidup kita. Maka hati kita yang sempit akan lapang. Hati kita yang susah akan tenang karena kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita hidup di dunia, kita kumpulkan teman-teman kita, kita kumpulkan sahabat-sahabat kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah wafat, semua teman kita meninggalkan kita. Tidak ada yang ikut bersama kita di alam barzah, di alam kuburnya Allah. Mereka semua akan kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka akan menangisi kita. Mereka akan mengantar kita ke tempat pengistirahatan terakhir di alam kubur, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak buat teman yang banyak untuk jadi teman kita dikala kita terbujur kaku sendirian menghadap ke arah kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala? Baca Al-Quran. Paksakan untuk kita membuka lemari yang ada Quran di dalam rumah kita. Entah bisa saja Quran itu sudah berdebu, tidak pernah kita membaca Al-Quran, tidak pernah kita berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Paksakan ketika masuk rumah Allah, masjid, untuk mengambil Al-Quran. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah yang akan menjadi teman kita nanti di alam kubur, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata kubur, ana baitul wahdah, aku adalah rumah sendirian. Faj'al laka mu'nisan, bawalah temannya dari dunia. Biqiraatil Quran, memperbanyak kita berinteraksi membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti di akhirat dia bisa memberikan syafaat bagi orang yang sering membacanya ketika di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah, kata Nabi. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala diberikan oleh Allah. Alif lam mim, 3 huruf 30 pahala. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Berapa huruf itu sudah rugi manusia ketika diberikan nafas oleh Allah. Dia banyak berinteraksi dengan internetnya, dia banyak berinteraksi dengan HP-nya, sementara dia tidak mau berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gelisah, kalau kita susah hati, berinteraksilah dengan Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan kubur yang pertama. Panggilan kubur yang kedua, wahai manusia, wa ana baituz zulma, kata kubur. Hei manusia, calon-calon penghuniku, kata kubur, aku ini adalah rumah yang gelap, aku ini adalah rumah yang tak bercahaya. Fanawwiruni bis salatil lail,
bawalah temanmu dari dunia dengan memperbanyak kita salat tahajud, dengan memperbanyak kita salat di waktu malam, kita bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sedang terlelap bermimpi di dalam tidurnya, tapi ada hamba Allah Subhanahu wa taala di persetiga malam, jam 3, jam setengah 4, dia munajat kepada Allah, dia bangun di tengah malam salat tahajud. Itulah yang akan menjadi cahaya nanti di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ketika rumah lampunya mati, orang susah mau masak payah, gelap. Ketika kita di alam barzah terbujur kaku, gelap, sempit, sepi, tak berteman, tak bercahaya. Ternyata ada hamba Allah yang dulu di dunia dititipkan nafas oleh Allah, dia gunakan waktu malamnya usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat saja, jangan banyak. 2 rakaat saja, tidak perlu banyak. Yang penting kita istiqomah. Bisa 8 rakaat, alhamdulillah. Ditambah witir 3 rakaat, alhamdulillah. Bisa istiqomah di hadapan Allah. Maka itu akan menjadi cahaya nanti di hadapan Allah, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7-10-9. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai salat tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dirimu ke derajat yang mulia, derajat makom yang terpuji di hadapan Allah. Gara-gara apa? Dia istiqomah melaksanakan salat tahajud ketika berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan kubur yang ketiga, wa ana baitut turab. Hei manusia, calon-calon penghuniku, aku ini adalah rumah tanah. Di atasnya tanah, di samping kanannya tanah, di samping kirinya tanah, di bawahnya tanah. Tiba-tiba hamba Allah yang tadinya tidur di atas kasur yang empuk, nyaman, berbantalkan guling, tiba-tiba dia masuk ke alam barzahnya Allah, tidak beralas. Maka kata kubur, fahmilul firas bil amali salih. Bawalah temanmu dari dunia, bawalah alasmu dari dunia. Apa? Dengan memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan khutbah Jumat, amal soleh. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, amal soleh. Salat fardu berjamaah, amal soleh. Membaca Al-Quran, amal soleh. Banyak-banyak kita beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Amal soleh itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Sementara rumah yang besar, mobil yang mewah, uangnya yang banyak, itu akan tinggal menjadi kenangan saja dan akan dibagikan kepada ahli-ahli warisnya. Amal soleh itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat di hari Jumat ini bersedekah 20.000, masuk ke kota infak, masuk ke sedekah infak di masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat tadi sebelum salat Jumat dimulai, mendengarkan khutbah Jumat, membaca istighfar 100 kali, itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat tadi sebelum salat Jumat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang besar. Manusia itu dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu tak akan pernah rugi, akan diberikan pahala yang tak
akan pernah putus diberikan surga sampai puas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang belum meninggal, orang yang belum wafat, sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa untuk orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah sudah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. A'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah terlintas di hati dan pikiran, didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran kita. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun manusianya yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin ketemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan penciptanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah kebajikan, berbuatlah amal soleh di atas dunia, dan jangan pernah mempersekutukan ibadahnya dengan siapapun kecuali ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan kubur yang keempat, wa ana baitul afai, aku ini, kata kubur, adalah rumah semua binatang-binatang buas ada padaku, kata kubur. Siap makhluk Allah, cacing, ular, ulat, kalajengking untuk menggerogoti kulit-kulit hamba Allah yang sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini bisa ganteng, bisa mempersolek diri karena kita masih bersemayam di dalam jasad ini, ruh. Tapi ketika ruh itu sudah dicabut oleh malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Apa kata kubur itu? Fahmilut tiryaqa, bawalah bekalnya dari dunia, bawalah benteng penawarnya dari dunia, kata kubur. Apa benteng penawarnya dari dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman kepada Allah takkan pernah terlepas dia mengucapkan bismillah. Ringan dia mengucapkan bismillah ketika pakai baju bismillah, pakai songkok bismillah, pakai sandal bismillah, melangkah beraktivitas bismillah, apalagi beramal soleh bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Semua amal baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya akan terputus, tidak bernilai, tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Panggilan kubur yang terakhir, wa ana baitu su'al munkar wa nakir. Aku ini adalah rumah nanti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di antar hamba-hamba Allah yang sudah wafat, yang ruhnya sudah dicabut dari jasad. Kemudian ditaruhlah dia di alam barzah, dihadapkan ke arah kiblat, dibuka tali pocongnya, kemudian ditinggalkan dalam riwayat 3 langkah malaikat Allah akan datang. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Wa ma imamuka, apa imammu? Itu akan ditanya nanti oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah
dia akan tegas dan lantang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa dia bisa tegas dan lantang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membacakan ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada orang-orang yang kembali dari dunia menuju alam akhiratnya Allah, diteguhkan perkataannya, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ketika dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Sodako abdi, hambaku itu benar, hambaku itu tidak bohong dengan keimanannya. Dia waktu di dunia, dia betul-betul beribadah, beriman kepadaku. Berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga dia dibantu oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.